Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ini penting buat kita semua ya, karena yang berbicara di dalam artikel ini adalah orang yang apa ya, diperhitungkan dalam dunia kripto, dan bukan diperhitungkan saja teman-teman, dia bisa dibilang ya market maker juga bisa ya untuk di Ethereum ya, dan founder Ethereum yaitu Vitalik Buterin. Ini saya mengikuti ya beberapa statement dari Vitalik Buterin dari lama sih ya. Dan ini orang pinter. Siapa yang nggak terkenal dia sih, kira-kira seperti itu. Ya buat teman-teman semuanya, kira-kira ini akan menjadi clue untuk kita lebih dewasa dalam membeli token atau koin ya. Ya, itu saja dulu ya. Nanti kalian dior lagi deh, bener apa enggak ya kata-kata dari Vitalik. Kita bahas kali ini. Oke, Vitalik Buterin ya dari Ethereum ya, dia mendesak orang untuk fokus pada teknologi ya daripada harga ya. Ini patut kita garis bawahi ya, karena kesini ya, orang tuh lebih nggak mau munafik ya, nggak mau munafik, siapa sih yang nggak mau kenaikan. Tapi kesini ya teman-teman, market crypto itu semakin banyak dimasuki oleh milenial yang enggak ya, bahkan di umur eh 17-an ya, lulus SMA, bahkan dari SMA sampai di umur 21-an mulai rame yang masuk ke dunia kripto ya. Itu kenapa ini penting teman-teman. Karena gini, semakin muda, banyak, nggak semua ya, rata-rata 80% pemain baru, anak-anak kecil ya, bocil lah ya, let's say gitu ya, mereka bermain dengan harapan cepat kaya di cryptocurrency ya. Memang siapa sih yang nggak mau kaya dari cryptocurrency, tetapi cobalah merubah konsep sebelum masuk ke kripto teman-teman, kira-kira seperti itu. Kita bahas dulu ini. Oke, jadi Vitalik Buterin ini dia mendesak orang ya berpikir, lihat teknologinya lah ya, nggak usah berpikir cepat-cepat naik ya, kira-kira seperti itu. Karena eh, dari statement ini kita bisa lihat ya, kalau memang tujuan Vitalik ini gini loh, kasarnya gini, kalian tuh mau panen banyak apa sedikit gitu loh. Kalau kalian mau panen apa namanya sedikit ya, dan mau panen dalam jumlah yang minim, teman-teman silakan scalping gitu loh ya, silakan main short ya, itu pun kalian dapat sedikit, mungkin seperti itu pendapatnya Vitalik ini. Dan saya setuju ya, saya setuju, karena rata-rata ya pemenang adalah hold adalah winner ya, holder is winner ya. Dan rata-rata saya belum pernah mendengar ya orang scalping di cryptocurrency sampai bisa menjadi miliarder. Rata-rata 99% orang yang sampai mencapai titik miliarder di cryptocurrency itu adalah holder ya. Itu maksud dari Vitalik teman-teman. Itu kenapa beli yang benar-benar teknologinya bagus untuk di jangka panjang. Oke, kita bahas dulu. Karena pasar beruang atau pasar biris cryptocurrency terus mengamuk, salah satu pendiri Ethereum ya, Vitalik Buterin, dia berpendapat bahwa komunitas cryptocurrency harus fokus pada teknologi dan sistem aplikasi daripada harga cryptocurrency ya untuk saat ini. Berada di dalamnya untuk teknologi adalah poros budaya yang signifikan dan positif dibandingkan dengan berada di dalamnya demi potensi keuntungan finansial. Pada bulan Februari, Vitalik Buterin ini dia mengatakan bahwa pembuat cryptocurrency akan menyambut bear market baru ya. Jadi memang sudah dikatakan seperti itu ya, karena memang crypto winter yang terjadi saat ini teman-teman ya. Harga kripto yang melonjak menarik banyak perhatian di pasar bull dengan keserakahan atau fear and greed-nya teman-teman ya, yang merajalela mengambil alih kendali segera setelah harga jatuh ya. Spekulan cenderung meninggalkan pasar ya. Spekulan ini kayak spekulan paham ya teman-teman ya, kayak orang yang main short term ya, orang yang bermain hit and run ya, mereka meninggalkan market ya karena susah diprediksi. Dan pembangun adalah orang yang biasanya bertahan di masa-masa sulit, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini bentar saya tutup iklannya dulu. Menyambut penurunan harga karena ini sebabnya mengapa beberapa pemimpin industri ya yang berkepala dingin benar-benar menyambut penurunan harga, karena banyak proyek menarik biasanya muncul selama pasar biris.
Seperti yang dijelaskan oleh Vitalik Buterin ini teman-teman, proyek kripto yang tidak berkelanjutan cenderung gagal selama pasar biris dengan kualitas melebihi kuantitas. Paham kan teman-teman ya? Jadi di sini teman-teman, ketika terjadi crypto winter yang parah nanti yang diprediksi 2023, tidak akan banyak aset yang bertahan lama ya. Tidak akan banyak sekali aset yang diuji ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Paham teman-teman ya. Jadi ketika crypto winter nanti kita akan kaget, ada beberapa aset yang tiba-tiba beku, nggak goyang-goyang, ada yang makin anjlok, ada yang scam mungkin nanti, ada yang nggak jadi listing. Kita akan temui itu teman-teman ya. Karena apa? Crypto winter itu harus teknologinya harus bagus ya. Sorry, bukan berbicara teknologi itu, tapi mereka harus punya fundamental yang bagus, mereka harus punya backup yang bagus teman-teman, hingga bisa bertahan di crypto winter ini teman-teman. Kalau sekelas, saya nggak berbicara micin itu jelek ya, saya nggak berbicara micin itu jelek ya, tapi overall kita jangan salah memilih koin micin teman-teman, karena di crypto winter nanti nggak semua koin micin itu bisa bertahan ya, kira-kira seperti itu ya. Karena kenapa teman-teman ya, kalau seandainya crypto winter nanti Bitcoin anjlok, Ethereum anjlok, Cardano anjlok, XRP anjlok, ini contoh ya, ketika anjlok semua orang akan lebih memilih real coin atau real token ya, itu yang dimaksud Vitalik sih ya. Oke, dan meskipun harga tinggi membuat banyak orang senang, mereka juga menarik banyak perhatian spekulatif yang tidak perlu ya, menurut programmer Kanada itu. Pasar cryptocurrency telah mengalami kehancuran yang parah dengan harga Bitcoin dan altcoin utama ya turun lebih dari 70% ya. Industri tetap lesu setelah ledakan epic ya, pertukaran FTX kemarin ya, yang diyakini beberapa orang skeptis ya, dan mengantarkan zaman es atau zaman crypto winter ini yang meledak-ledak ya. Jadi kita tetap hati-hati di tahun depan ya. Mulai kalau kalian mau masuk ke bursa ya, kalau kalian mau masuk ke kripto, mulai memilih aset yang benar-benar kira-kira ini dengan teknologinya itu bisa bertahan ya. Tapi intinya di sini jangan salah memilih aset ya, karena crypto winter ke depan dia akan uji semua aset-aset atau token-token ya yang yang nggak kuat itu pasti beku gitu loh teman-teman, pasti hancur ya, sudah pasti itu teman-teman ya. Dan ini prediksi Vitalik ini, kalau teman-teman yang ikut channel saya ini sudah lama pasti tahu, saya pernah bahas juga kata-kata Vitalik ini ya di awal 2022. Vitalik mengatakan ini sudah lama sebenarnya. Dia bilang kalau memang ketika terjadi bencana kripto ya, tidak akan banyak aset yang selamat. Yang selamat itu yang teknologinya bagus ya. Itu statementnya waktu itu, dan kali ini dia ulangi lagi teman-teman ya. Jadi tapi gini ya, bukan berarti aset yang kalian beli saat ini kalian tiba-tiba jual dan lain-lain. Tidak ya, kalian mungkin bisa lebih dior dengan aset-aset yang kalian punya ya. Untuk saat ini sudah minimal kalian berpikirlah, kira-kira kalau crypto winter dengan fundamental begini, koin saya ini bisa bertahan nggak? Perusahaan dari koin saya ini bisa bertahan tidak ya, kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu tetap kita dior teman-teman ya, karena segala sesuatu bisa terjadi di cryptocurrency ya. Itu saja. Oke, nanti saya akan lanjut lagi. Makasih banyak buat kalian semua. Semoga sehat dan sukses selalu.